Kebutaan sendiri itu merupakan ketidakmampuan seseorang untuk Mhm melihat baik sebelah atau satu mata ataupun keduanya. Kalau sebelumnya Bu, data dari WHO itu kan ada mhm. sekitar, kalau tahun 2019-an itu sekitar 2 miliar. Dengan mata yang sehat, kita bisa melihat indahnya dunia, bisa menikmati indahnya dunia, bisa mempelajari banyak hal di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngopi Sehat bersama saya Sofi, host Ngopi Sehat. Ngobrol pintar seputar kesehatan. Dan bersama saya ini telah hadir di studio narasi, narasumber yang kecapi, Apa tuh Bu? keren, cakep dan pintar. Amin. Ya, beliau adalah dokter dari Puskesmas Dempet Demak, Dokter Khairul Anwar. Ya, Ya, eh, Pak Dokter ini ke depan saya boleh panggil apa? boleh dipanggil Dokter Irul. Oh, Dokter Irul, baik. Baik, Dokter Irul, terima kasih sudah berkenan hadir di studio narasi. Baik, sebelum kita ke materi, saya persilakan dulu untuk Dokter Irul, menyapa para sahabat sehat yang ada di sana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat. Perkenalkan nama saya Dr. Hairul Anwar. Saya dokter umum yang bertugas di Puskesmas Dempet. Baik, beliau adalah dokter umum di Puskesmas Dempet. Mungkin selain sebagai dokter umum ada tugas tambahan? Tidak, Tidak ya, untuk sementara dokter umum di Puskesmas Dempet. Dempet Demak. Baik, terkait dengan materi kita bahwa kebutaan, bisa dicegah, nggih, bahwa kita tahu sendiri yang namanya mata adalah jendela dunia. Dengan kedua bola mata kita, maka kita bisa melihat dan memperhatikan gemerlapnya dunia. Namun, bagaimana jika kebutaan merenggutnya? Nah, terkait hal itu, ini Dokter Irul sudah hadir untuk membahas terkait dengan kebutaan yang bisa dicegah, gitu nggih. Iya, betul. Baik, menurut Dokter Irul sendiri, ini kebutaan sendiri itu definisinya seperti apa sih, Dok? Apakah hanya buta yang seperti sebelah atau keseluruhan dan seperti apa? Monggo bisa dijelaskan, Dok. Baik. Kebutaan sendiri itu merupakan ketidakmampuan seseorang untuk Mhm melihat baik sebelah atau satu mata ataupun keduanya mhm yang bisa terjadi secara berlahan, bertahap ataupun mendadak. Dan bisa terjadi pada orang dewasa, anak-anak maupun bayi. Nah, mhm menurut WHO sendiri, mendeskripsikan kebutaan adalah, penurunan ketajaman penglihatan di bawah 3/60 dan penurunan lapang pandang di bawah 10%. Penurunan penglihatan di bawah 3/60 itu berarti ketika orang normal bisa melihat suatu objek mhm dalam jarak 60 meter, mhm. tetapi orang tersebut di jarak 3 meter aja nggak bisa ngelihat objek Oh, tersebut. 3 meter aja Ya, tidak mampu untuk melihat, maka sudah termasuk definisi kebutaan, kebutaan menurut gitu WHO, ya? betul. Mhm. Kalau kebutaan sendiri bisa, semua atau bisa sebelah atau parsial gitu? Ya bisa, Bu, Mhm kebutaan bisa sebelah saja mhm. ataupun keduanya. Begitu ya. Untuk penyebabnya sendiri, seperti apa ini, Dok, kok bisa terjadi kebutaan itu? Baik, Mhm. kebutaan, banyak penyebabnya ya, Bu, ya. Mhm. Yang sering terjadi yang pertama katarak, Bu. Nah, Katarak, betul. Katarak itu terutama karena usia, yang usia lanjut, usia lanjut ya, betul, atau mhm. orang-orang yang menderita diabetes, itu juga Diabet, risiko untuk terjadi katarak. Yang kedua itu kelainan refraksi yang tidak dikoreksi dengan baik, seperti minus, rabun dekat atau rabun jauh yang tidak mhm. dikoreksi dengan baik. Lama-lama kan nambah 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 nambah. Nah, itu kalau parah sekali ya bisa jadi kebutaan. Tidak dikoreksi itu dalam artian? Contoh, tidak dikoreksi, tidak periksa ke dokter mata, tidak pakai Oh, gitu kacamata. ya. Nah, itu Jadi tidak dirasa gitu betul, ya. dibiarkan saja Mungkin lama-lama. karena kemiskinan ya, Dok, ya? Salah satunya? Sebenarnya untuk alasan kemiskinan sekarang udah ndak ya, Bu, Sudah karena kan ndak ya? sudah ada BPJS tuh, Bu. Oh, gitu Nah, ya? Nggak, dia udah bisa ditanggung sama BPJS betul ya? betul bisa, Mhm. kacamata itu bisa ditanggung BPJS ya, Bu. Tapi kalau orang miskin tuh sudah pasti punya BPJS ya? Belum pasti. Belum Nah, pasti ya? mari makanya harus kan bisa mendaftarkan untuk keikutsertaan Mhm BPJS. Kemudian ada, kekeruhan masalah pada korneanya, kekeruhan bisa karena infeksi seumpamanya, itu juga bisa. mhm Nah, makanya kadang-kadang hati-hati yang
suka pakai kontak lens namanya, Bu. Nah, itu harus dijaga kebersihannya, soalnya Oh gitu. dia kontak lens kan, kontaknya langsung ke kornea tuh, Bu. Nah, kalau Mmm, nggak bersih ya bisa infeksi, ya bisa keruh korneanya. mhm mhm. Kemudian ada glaukoma. Glaukoma ya, Nah, yang ini sedang rame ya? betul, itu peningkatan, tekanan di bola matanya, itu bisa terjadi kebutaan. Terus ada juga, Mhm. retinopati diabetik karena, gula, karena penyakit Gula gula, ya, itu juga bisa. tinggi ya, karena Betul, gulanya tinggi? karena Mhm. gulanya tidak terkontrol tinggi, terus lama-lama rusak retinalnya itu, Bu. Mmm, Nah, kemudian juga, ada degeneratif makula. Makula itu di daerah retina yang bagian, menerima cahaya gampangnya, Bu. Nah, mmm, sensitif terhadap cahaya. Nah, itu mhm, kalau usia-usia lanjut mulai degeneratif dia itu, mulai menurun, mulai rusak. Nah, itu juga bisa mmm. menyebabkan kebutaan, gitu, Bu. Oh itu ya, jadi itu beberapa, apa ya, penyebab dari kebutaan ya. Salah satunya tadi adalah, ini apa namanya, katarak ya. Itu dipengaruhi usia juga kalau yang katarak, dokter? Betul, ada namanya katarak senil itu karena usianya memang, Bu. Mmm, Semakin usia lanjut ya semakin beresiko untuk katarak memang, Bu. bisa disembuhkan nggak ya, Dok, kalau yang katarak itu? Bisa dengan melakukan operasi sih, Bu, dioperasi. Kalau tanpa operasi nggak bisa ya? Tergantung derajatnya Mhm, sebenarnya, Bu. tergantung Iya, derajatnya, baik. Itu beberapa mungkin kalau yang tadi Dok, dikatakan glaukoma ya, yang glaukoma tadi kan disebutkan bahwa penyakit ini disebabkan karena tekanan tadi ya. Tekanan seperti apa ini, Dok? jadi sebenarnya, di dalam bola mata itu kan ada cairan, dalam mata, Bu, ya, Mhm kuas sumur namanya. mhm Nah, itu kalau harusnya lancar dia, Bu. Nah, kalau itu tidak lancar, entah ada masalah di irisnya atau mhm. di dalam bola matanya, nah itu bisa meningkat dia tekanannya. Nah, makanya Mmm, nanti tekanannya meningkat bisa nyebabin kebutaan atau nyeri kepala, nyeri mmm, matanya, itu bisa nyebabin sampai nyeri kepala bisa jadi mmm, glaukoma. gitu ya, glaukoma itu salah satunya, baik. Untuk itu tadi kan penyebabnya ya, Dok, ya, ada beberapa. Kalau yang lainnya nggak ada lagi ya, Dok, Ada, selain itu? sebenarnya Mhm. bisa jadi seperti, Kayak bayi gitu mungkin di kalau bayi kandungan? nah betul. Kalau bayi itu seperti kalau seumpamanya waktu masa kehamilan ibunya mengalami infeksi toksoplasma, rubella, Mmm, herpes, mhm, nah sama sitomegalovirus itu bisa ke mhm. anaknya lahir-lahir nggak bisa ngelihat itu bisa Tidak bisa menyebabkan melihat kebutaan ya? bisa. Mhm Terus seperti ke anak-anak contohnya kalau prematur, nah mhm itu ada namanya retinopati prematur. Jadi mhm. pembuluh darah di retina itu tidak berkembang dengan baik istilahnya. Nah, itu Mmm, bisa. mhm Atau anak-anak yang kekurangan vitamin A tuh, Bu. mhm. Nah, itu juga bisa menyebabkan, mata kering yang progresif. Jadi lama-lama bisa menyebabkan kebutaan. Nah, makanya kan pemerintah, memprogramkan untuk pemberian vitamin Vitamin A A, ya, yang itu, Bu. setiap bulan Februari sama Agustus itu Betul ya? sekali. Mhm, untuk fungsinya itu ya, Dok, Betul ya? sekali, Heeh Bu. heeh, gitu. Itu yang anak-anak ya. Untuk yang, kalau yang lainnya, Dok, di usia yang lain ada nggak? Kalau yang dewasa ya kalau seumpamanya yang tiba Mungkin ada cedera betul, yang tiba-tiba itu ya karena cedera ya, Bu, ya. mhm Kecelakaan, cedera mhm, karena pekerjaan, itu biasanya yang menyebabkan kebutaan secara tiba-tiba, itu bisa, Bu. mmm. Cedera ke mata langsung istilahnya, itu bisa dapat mengakibatkan kebutaan. Oh gitu ya, mungkin kalau misalnya melihat cahaya terang gitu, kalau sering lama kalau kita kejadian kayak gerhana Oh, matahari atau iya. mungkin, lagi ada dari pekerja yang tukang las gitu kan, kadang juga dia, kontaknya dengan cahaya yang terang ya, Dok, ya. Apakah itu juga bisa terpengaruh? Lebih ke ini sih, Bu, sebenarnya kalau UV, paparan Mhm UV yang tinggi dan terus-menerus, mhm. itu memang, bisa merusak retina sebenarnya. Nah, kalau memang Mmm. terus-menerus seperti itu ya memang berisiko bisa sampai mengalami kebutaan, Oh gitu ya, gitu. makanya harus pakai alat pelindung ya? Betul. Heeh, baik. Baik itu beberapa penyebabnya ya Iya. mungkin yang bisa disampaikan. Kalau terkait dengan gejalanya sendiri seperti apa sih, Dok? Apakah bisa tiba-tiba buta atau harus ada prosesnya sendiri? Seperti apa ini untuk gejalanya?
Kalau Mhm gejalanya buta ya pasti nggak bisa melihat ya, Bu, tapi mhm. sebelumnya itu kalau yang bertahap biasanya bisa matanya buram. Buram, Buram. karena apa, Dok? Itu contoh karena kendaraan refraksi namanya, minus umpamanya Mhm. dekat ataupun jauh, nah itu mulai buram. Atau kalau seperti katarak itu lama-lama kok kayak berkabut, Mmm, pandangannya berkabut, kadang-kadang sering silau kalau ngelihat cahaya, mhm. sensitif cahaya, atau kadang-kadang matanya nyeri, nyeri Nyeri? banget, merah. Nah itu kan Merah? salah satu tanda dari glaukoma ya, Bu, ya, Mhm. nyeri, bahkan sampai pusing. Nah itu bisa dari glaukoma atau karena infeksi samanya matanya kok, apa tuh, ada nanahnya kalau anak-anak samanya Bu ya, matanya Ada? bernanah ya yang Bernanah? infeksi tadi. Itu karena infeksi ya? Betul, itu bisa juga, Mhm. gitu Bu. Kalau anak-anak mungkin kalau bayi itu ya, harusnya kalau umur 3 bulanan itu kan bisa ngerespon objek ya Bu, Mhm. kadang-kadang ngikutin Oh kayak gitu. gitu. Nah itu nggak bisa, nggak ngikutin objek seumpamanya digerakin itu nggak ngikutin atau seumpamanya Digerakin gini ya, heeh, harusnya dia sudah ngikutin respon, ini respon. di usia segitu kok belum, berarti Nah, ada curiga ke curiga sana ke ya? sana, Mhm. atau dia sensitif cahaya, setiap kena cahaya kok ditutup matanya. Oh gitu? Nah, itu bisa juga diperiksakan itu. Mhm. Kemudian kalau gerakannya kok ndak kayak gerakan bola matanya, Bu, ya, Mhm. tidak seperti orang anak-anak normalnya, itu juga Mhm. bisa ke arah ke sana, seperti itu. Itu mungkin dari beberapa gejala ya, Dok. Betul, Tadi dikatakan bahwa gejala untuk kebutaan salah satunya itu buram ya, iya, karena aktivitas. Ada mungkin, apa tadi, negatif yang apa itu, minus, mata minus minus. ya, mata minus. Kalau saya pribadi sendiri ya, kalau begitu selesai bekerja karena rutinitas harus, melihat layar komputer atau laptop itu kan, beberapa kemudian itu hasilnya buram atau apakah itu bisa menjadi gejala, Dok? Atau seperti apa? Sebenarnya kalau seperti kita main HP, Bu, ya, Mhm. main HP, main laptop, karena kita terlalu fokus terlalu lama, Mmm, nah itu kadang-kadang buram, terus nanti baik lagi ya, Bu, bagus lagi ya? itu tanda-tanda matanya lelah, Bu, Oh, jadi beda ya, Dok, ya? beda Oh, gitu ya, saya kira sama. beda mata lelah. Cuma kalau terus-terusan, ya nanti kan bisa Mhm. penurunan ketajaman penglihatan kalau Oh, main HP gitu. terus sama, Bu, dengan, berjam-jam, jaraknya juga kadang-kadang dekat kalau anak-anak, Heeh. Bu, ya itu bisa menyebabkan penurunan ketajaman mata Mhm. sih, Bu, gitu. Tuh para adik-adik atau sahabat sehat yang ada di luaran sana ya, kalau bermain HP lihat waktu ya, Dok, ya, Betul. heeh, harus ada jedanya. Jadi harus biar ototnya itu tidak terlalu lelah sehingga terjadi suatu hal gitu ya, tentang kesehatan mata kita gitu. Jadi harusnya sebaiknya seperti apa, Dok? Ya kalau lihat HP sama minimal Mhm, jaraknya 30 senti. 30 senti. Oke. Mhm. Nah, tadi Bu, diselingi jeda. Jeda ya, Jeda jedanya harus berapa ini? 20 menit, nah untuk ngambil jeda sekitar 20 menitan itu ngelihat objek yang jauh dulu, jangan dekat, Mmm, kan dekat terus lah Bu, 30 menit. mhm Nah itu harus mhm, jedanya digunakan untuk melihat objek yang jauh dulu. Nah, mmm, gitu nah ya. Jadi harus ada waktu istirahat ya, betul. jeda untuk refresh ya mata dulu ya, melihat ke mana-mana dulu biar kembali lagi untuk fokus lagi gitu ya, Dok, ya? Itu yang saya alami loh setiap hari. Jadi ketika fokus gitu ya, begitu lihat dari kejauhan itu udah buram semua. Seperti itu. Tapi syukur ya, Dok, ya, itu bukan salah satu gejalanya ya. Cuman butuh pengaturan untuk, apa ya, pemanfaatan bola mata kita aja, seperti itu. Baik, itu tadi kan sudah dikatakan oleh Dokter Irul ya untuk, definisi kebutaan terus seperti apa, kemudian, gejalanya, terus, penyebabnya apa, gitu kan. Jadi kalau sudah ada gejala yang seperti itu harus harus ke dokter periksa itu kapan, Dok? Apakah harus nunggu dulu kita sudah berat atau baru yang seperti apa kita harus ke dokter gitu? Baik, sebenarnya kalau ada Mhm mulai gangguan pada mata, mhm entah mulai buram, entah mulai berkabut, entah mhm merah-merah, entah nyeri-nyeri, itu memang harus ke dokter, periksa ke mhm dokter.
Atau seumpamanya yang wajib sekali langsung ke IGD sama nih contoh, tiba-tiba pandangannya menurun drastis semuanya atau Mhm, bahkan sampai nggak bisa ngelihat, itu ya langsung ke IGD nggak usah nunggu besok-besok. mhm. Atau tiba-tiba kok pandangannya mengalami tunnel vision itu seperti kayak kita ngelihat tapi lapang pandangnya itu cuma kayak sedotan, kayak kita ngelihat teropong gitu, Bu. Oh gitu, Nah itu ada juga ya? ada seperti itu. Mmm, Itu bisa terjadi. Nah itu juga langsung atau tadi nyeri pada bola mata sampai kepala, nyerinya hebat sekali, ya langsung ke hebat, sana juga, langsung ke mhm. periksa ke IGD langsung, seperti itu. Gitu ya. Jadi memang kalau begitu ada gejala, kita disarankan untuk segera mencari pertolongan ya, Dok, Betul ya, sekali, dengan datang ke dokter mata mungkin atau ke klinik mungkin bisa ya, bisa dirujuk ke dokter spesialis selanjutnya, ya. ke spesialis seperti itu. Itu yang terkait dengan ini. Untuk penegakan diagnosanya sendiri, Dok, seperti apa ya, seseorang itu bisa dikatakan untuk pemeriksaannya ya, didiagnosa itu dia mengalami kebutaan atau baru ke stadium sekian sekian itu seperti apa, Dok? Baik, Bisa dijelaskan? kalau Mhm. untuk diagnosanya pasti kita anamnesis dulu ya, Bu, tanya Iya, ada penyakit penyertanya apa enggak, penyakit sebelumnya, kebiasaan seperti apa. Kemudian ya kita lakukan tadi, Bu, seperti definisi WHO kan kalau dinyatakan buta kalau di bawah 3/60 ya, Bu. Nah itu kita periksa ketajaman matanya paling pakai Snellen chart kalau di puskesmas seperti itu atau di fase pertama. oh kalau di puskesmas pakai Ya Snellen chart itu ya, ya yang huruf-huruf itu ya, betul Dok, sekali, ya? Bu. Ini Atau huruf kita apa? Nah itu itu jaraknya berapa, Dok? sekitar 6 meter, Bu, 6 sekitar meter 6 ya? meter, Mhm, ya. Nah itu mhm, kalau memang dia kok sampai, di bawah 3/60 ya itu memang dinyatakan buta, gitu. mmm, gitu. Terus Mhm, kemudian kalau di spesialis mungkin ada slit lamp namanya, yang kayak mikroskop itu, Bu, kalau mhm, kita ke dokter mata. Nah, itu ke untuk melihat lebih ke dalam optik-optik itu ya, Dok, betul, ya? Mhm, lebih ke dalam matanya. mhm, Kemudian ada oftalmoskop, itu juga untuk melihat bagian dalam bola matanya. Terus mhm, kemudian untuk glaukom tadi, Bu, mhm. itu ada namanya tonometri, jadi untuk mengukur, tekanan pada bola matanya, seperti itu. Jadi ada sendiri-sendiri Betul, ya? ada sendiri-sendiri, Yang Bu. untuk tes penglihatan lapang pandang itu, Dok, itu juga ada ya? Ada. Ada juga ya? Ada. Jadi kalau yang simpelnya itu namanya lapang pada konfrontasi. Jadi ya pemeriksaannya sama pasiennya Mhm, itu berhadapan-hadapan. mhm, Seperti harusnya kalau gini kan kita masih lihat nih, Bu, mhm, lurus tapi sini masih kelihatan. mhm. Nah, ini berarti normal kita, Bu. Ah, Oh ini. Kalau Kak, gitu. sini dia udah nggak kelihatan, padahal kita masih kelihatan, berarti kan sudah menurun lapang pandang. Dia lapang pandangnya ya, Iya, menyempit berarti betul ya. betul. Jadi Sempit, untuk yang ke arah yang lebih luas itu dia sudah tidak tidak mampu kelihatan. untuk melihat, Betul seperti itu betul. ya. Itu mungkin diagnosanya ya, beberapa diagnosa yang dilakukan. Kalau di Puskesmas Dempet sendiri, gimana ya untuk, pemeriksaan untuk mata mungkin ke sekolah-sekolah Iya, bisa di ke sekolah kita bawa Snellen chart biasanya. mmm, Jadi ada yang kalau gangguan mata kita periksa pakai Snellen chart itu, mhm, ketajaman matanya berapa, seperti itu, Bu. Ke mmm. sekolah-sekolah SD biasanya kita periksa. Kalau, di sekolah sendiri kemudian kita temukan, mungkin ada beberapa ini, siswa yang didiagnosa ada masalah gangguan penglihatan, mungkin apa ya yang dilakukan oleh puskesmas sendiri? Biasanya kita, anjurkan untuk ke puskesmas, Bu, kemudian nanti kita rujuk ke dokter mata untuk Mhm, mendapatkan kacamata atau mhm. penanganan lebih lanjut sih, Bu. Oh gitu ya, jadi ada, penanganan lebih lanjut yang dilakukan oleh puskesmas gitu ya? Baik, untuk pengobatannya sendiri, seperti apa ya, Dok, ya? Kalau kita sudah ketika kita sudah ada gejala, kemudian dari diagnosanya juga mengarah ke kebutaan, terus, pengobatannya seperti apa, Dok, yang bisa dilakukan baik oleh kita sendiri ataupun tenaga kesehatan, terutama untuk dokter yang spesialis Ya. mata ya? Heeh, gitu. Jadi kalau penanganannya, Bu, ya, Mhm, jadi kalau pertama ya kalau seumpamanya ada penyebab atau penyakit
yang mendasarinya seperti mhm, penyakit gula itu kita tangani mhm, penyakit gulanya. Atau kalau sudah terjadi katarak seumpamanya, itu berarti dilakukan operasi katarak. mhm. Atau bahkan kalau seandainya terjadi kerusakan pada kornea, ya bisa transplantasi kornea. Bisa juga? Ada Bu, memang seperti itu oleh dokter mata ya Bu ya. Itu juga ditanggung di BPJS kah? Oh itu ada sendiri ya untuk yang menangani itu, nggih. Terus? Kemudian kalau memang tidak bisa ditangani sama sekali, tidak bisa Mhm, diselamatkan. Kalau memang itu salah satu matanya, Bu, yang mengalami butaan, berarti mhm. kita memaksimalkan mata yang masih berfungsi, yang masih sehat. Gitu Nah, ya. kita maksimalkan. Kecuali kalau memang dua-duanya ndak bisa, berfungsi, sudah benar-benar buta, ndak bisa diselamatkan lagi, ya berarti kita membantu untuk melatih agar dia bisa melakukan kegiatan sehari-hari, berjalan, Mhm. kemudian kita harus ada latihan belajar itu huruf braille itu, Bu, itu kan khusus Ada? kebutaan, ada. Ada ya? Kemudian, ada, penggunaan handphone kalau Mhm. buat yang kebutaan kan ada yang khusus ya, Bu. Ada khusus ya, Ada info khusus ya? aplikasi khusus buta ada, Bu. Ada ya untuk yang tunanetra itu Betul, ada ya? Heeh heeh aplikasinya. heeh. Oh gitu ya. Itu yang terkait dengan pengobatan ya. Ya, Mungkin kalau dari perilaku kita sendiri harus seperti apa, Dok? Kalau misalnya kita ada gangguan mata atau mungkin sebelumnya untuk kesehatan matanya itu untuk pencegahannya, Bu. iya, Nah, baik, untuk pencegahannya itu yang pertama ya dari dasarnya dulu kita harus, jaga kesehatan dulu, Bu, ya dari mhm mulai makanan yang bergizi, mhm. istirahat cukup, olahraga. Nah, merokok ini, Bu, itu kalau bisa jangan. Merokok, kenapa Betul, bisa, Dok, ini? karena Padahal kita tahu sendiri ya, masyarakat kita kan banyak yang merokok ini, Dok. betul, karena dia, eee, ngerusak pembuluh darah, banyak ngerusak Oh pembuluh darah. gitu, Nah, sedangkan di mata sendiri, itu kan pembuluh darahnya kecil-kecil, Bu, di mhm. retinnya itu. Nah, kalau terjadi sumbatan, kayak gitu, kerusakan di pembuluh darah retina, ya bisa menyebabkan kebutaan itu tadi, Bu. Akibat itu ya tadi yang Salah satunya. asap rokok itu tadi ya? Betul. Mmm, gitu. Jadi Terus, kalau sudah gaya hidupnya bagus, ya kemudian kalau memang ada penyakit, yang mendasarnya seperti gula tadi, ya harus berobat rutin. Kemudian mhm, jangan lupa periksa ke tempat kesehatan, ke dokter, ke klinik, ke puskesmas, pemeriksaan rutin, atau kalau memang sudah ada gejala, ya segera periksa, seperti itu. gitu ya. Itu ya mungkin, atau mungkin dari makanan, Mas, bisa di ini? Kalau makanan, tadi Bu, kalau emang dia punya penyakit gula berarti jangan manis-manis. Kemudian jangan yang, berlemak-lemak, itu kalau bisa jangan. Mmm, Soalnya tadi Bu, penyebab, salah satunya kan, pembuluh darahnya kalau ndak bagus terjadi sumbatan, itu kan mempengaruhi untuk, kebutaan tadi. gitu ya. Kalau kalau kita kadang saya sendiri ya pribadi ini kan suka konsumsi untuk yang kayak wortel kayak gitu tuh, itu bisa nggak ya untuk, membantu kejernihan mata kita dan lain sebagainya? Itu apakah sudah termasuk juga untuk pencegahannya? Itu termasuk untuk membantu Rap kesehatan mata sih Bu, betul. mmm, Vitamin A kan kandungannya, vitamin A itu ya? bagus untuk mata sih Bu. Oh gitu ya. Jadi kalau, kita pencegahan kan sudah kita Mhm. lakukan gitu ya, tetapi masih ya, masih belum ada juga ada, komplikasi mungkin bisa ada nggak ya, kebutaan sendiri itu untuk komplikasinya untuk ke arah kebutaan itu komplikasinya seperti apa Dok ini? Komplikasi dari kebutaan. Iya betul komplikasinya. Untuk komplikasinya paling lebih ke arah apa namanya, ke arah kehidupannya, Bu. Mhm Jadi kalau biasanya bisa kerja semuanya tiba-tiba tidak bisa kerja, tidak mhm bisa jalan segala macam. Nah, ini terbatas jadinya, Bu. Jadi ada resiko jatuh, mhm. kemudian, kalau bisa juga mengaruh ke mentalnya, Bu. Nah, Mental ya? betul, sebelumnya semuanya bisa melihat, Bisa tiba-tiba melihat, tidak bisa melihat, pasti, mhm. Secara ngedon. psikologisnya ya, Betul, harus psikologisnya. butuh pendampingan ya Betul, dari makanya kalau memang ada keluarga yang mengalami hal tersebut, ya mhm, harus mendapat support yang baik, dukungan yang baik, dukungan yang baik, kan siapa tahu bisa disembuhkan juga ya, betul. Dok. Ada beberapa kasus yang pernah saya lihat di TV itu, satu keluarga ya, itu ada 9, 6 tiba-tiba mengalami kebutaan, itu apakah karena apa ya itu kalau yang seperti itu? Ya tergantung kasusnya, Bu, Tergantung harus kasusnya ya? apa, telaah lebih lanjut Mhm. dulu, ada ndak penyakit-penyakit penyertanya.
seperti itu. Terus seperti tadi, eee, vitamin A-nya bagus Mhm, ndak pemberiannya sebelum-sebelumnya, jangan-jangan ndak pernah dikasih vitamin A, atau ada faktor genetik tertentu, nah itu mmm. harus digali lebih dalam dulu sih. Jadi ada faktor keturunan juga ya, Dok, Betul, ya? contoh seperti kalau yang anak-anak itu, kalau yang genetik seperti, katarak kongenital, jadi Mhm, lahir-lahir sudah mengalami katarak. mmm, Untuk glaukoma kongenital, jadi lahir sudah mengalami glaukoma, itu ya bisa jadi, seperti itu. gitu yang tadi dokter sampaikan ya, kalau misalnya bayi tiba-tiba untuk responnya kurang. Kalau mata juling, Dok, gimana? Kalau juling, bisa beresiko kalau julingnya parah sama terus dibiarin terus-terusan, ya itu bisa beresiko untuk mengalami kebutaan bisa, Bu. Semakin ke depannya gitu bisa. Oh gitu, Betul, juling itu juga iya. berarti sebuah, gangguan ya, Dok, Iya, ya? jadi parah apa enggak tuh, Bu. Nah, kalau Mhm, parah terus dibiarin terus-terusan, lama-lama ya bisa mengalami kebutaan. kemudian juling juga bisa ini, diatasi apa gimana, Dok? Harusnya bisa, Bu. Harusnya bisa ya? Dengan dilatih seperti apa, Dok? Itu nanti ke dokter mata, Bu, ya. Oh Nanti kan gitu, tergantung derajatnya berapa, mhm, gitu. kadang kan juling juga ada yang dua-duanya, ada yang Satu aja. satu gitu, itu masih bisa nggak ya dilatih gitu Harusnya masih bisa sih, Bu. bisa ya? Seperti itu. Jadi itu terkait dengan kebutaan ya yang mungkin, kita tahu sendiri mata itu kan organ vital kita ya untuk melihat indahnya dunia jadi kalau mungkin ada gangguan kan, kita jadi nggak enak karena selain ke diri kita sendiri secara psikologis juga akan berpengaruh, juga nanti akan ke berpengaruh ke kehidupan berikutnya ya, Dok, ya. Mungkin kan kita dengan buta, nanti kita jadi tidak produktif lagi, kan seperti itu. Jadi harapannya ya pencegahan itu lebih baik, kan seperti itu ya, Dok, ya. Baik untuk beberapa yang sudah kita sampaikan tadi, mungkin ada harapan sendiri, Dok, dari Dokter Irul sendiri terkait dengan materi kebutaan yang dapat dicegah ini seperti apa, Dok? Baik, Baik. kalau sebelumnya, Bu, data dari WHO itu kan ada Mhm. sekitar, kalau tahun 2019-an itu sekitar 2 miliar 2.000.000.000, yang mengalami kebutaan. Nah, 2020 itu turun jadi sekitar 1 miliaran. 1.000.000.000. Harapannya sih ke depannya ya semakin menurun, angka kebutaan di dunia ini, termasuk di Indonesia. Harapannya semakin menurun sih kalau angka kebutaan di Gitu Indonesia. ya, jadi lebih produktif, lebih bahagia, lebih bisa menikmati hari-hari ya, seperti itu. Baik, kalau untuk, itu tadi harapan, Dokter Irul sendiri ya, mungkin bisa ada closing statement, terkait Baik, dengan materi kita kali ini. mata itu kan, jendela kehidupan ya, Bu, ya. Betul. Dengan mata yang sehat, kita bisa melihat indahnya dunia, bisa menikmati indahnya dunia, bisa mempelajari banyak hal di dunia ini. Maka dari itu mari kita jaga kesehatan mata kita. Oke, baik itu himbauan dari Dokter Irul ya, terkait dengan kesehatan mata kita, jagalah kesehatan mata kita, karena mata kita adalah jendelanya dunia, seperti itu. Baik, Dokter Irul, terima kasih sudah, berkenan untuk sharing ilmunya, semoga bermanfaat untuk para sahabat sehat yang ada di sana dan juga kita semua ya, seperti itu. Baik, dengan berakhirnya closing statement dari Dokter Irul, maka berakhir pula seluruh rangkaian siar podcast pada hari ini. Sampai jumpa kembali di materi-materi berikutnya yang lebih menarik dan lebih seru lagi. Saya Sofi undur diri dan, Dokter Irul undur diri. terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.